film. Dimulai dengan menampilkan perbukitan di Norwegia Barat, di mana seorang ayah dan putrinya sedang melakukan salah satu hobi mereka, yaitu mendaki. Setelah mereka mencapai puncak, sang ayah, Tobias, memberitahu putrinya tentang makhluk mitologi yang ternyata telah mengembara di bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi pada suatu hari, makhluk itu terpapar sinar matahari, dan itu membuatnya berubah menjadi batu. Tobias, seorang ilmu yang meneliti tentang cerita rakyat, sangat yakin bahwa makhluk itu masih berkeliaran di sekitar pegunungan Norwegia. Keyakinan tersebut membuat anaknya Nora tertarik untuk percaya, dan makhluk mitologi yang dimaksud dikenal dengan nama troll. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tuku Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga kalian sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, kembali lagi saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Troll. Film berdurasi 101 menit ini rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Roar Uthaug, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sangat terkenal di negara asalnya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari seruput kopi dan selamat menyaksikan video alur cerita berikut ini. 20 tahun telah berlalu, Nora yang sudah dewasa pastinya telah melupakan segala hal berbau dongeng dan beralih ke sains. Ya, kini Nora adalah seorang ilmuwan, ahli paleontologi. Setelah bekerja selama hampir 6 bulan di sebuah situs arkeologi, dia akhirnya menemukan sebuah fosil yang diyakini milik salah satu makhluk purba. Merasa gembira karena kerja kerasnya membuahkan hasil, Nora pun merayakan bersama rekan-rekan timnya. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, tepatnya di pegunungan Dovre, konstruksi sedang berlangsung untuk mendirikan sebuah stasiun. Para pekerja sibuk melakukan pengeboran dan menanam bahan peledak pada gunung untuk membangun sebuah terowongan. Sementara di luar, para aktivis didukung oleh warga setempat melancarkan protes terhadap pembangunan itu. Namun tak ada seorang staf pun yang memperdulikan. Mereka malah menyalakan dinamit untuk meledakkan gunung. Tak lama kemudian, para pekerja masuk untuk memeriksa hasilnya, dan sangat mengejutkan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara gemuruh diikuti dengan guncangan yang cukup kuat. Kabar tentang insiden itu sampai ke markas besar Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo, sehingga Jenderal Sverre Lunde memutuskan untuk mengirim pesawat pengintai agar mengetahui lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan selain itu, dia juga melaporkan hal ini kepada Perdana Menteri. Adegan beralih ke Perdana Menteri Bertie Moberg dan penasehatnya Andreas yang sedang menuju ke pangkalan militer. Dalam perjalanan, Menteri Pertahanan Frederick melaporkan tentang situasi terkini, dan diperkirakan ada 50 orang yang tewas dalam insiden tersebut. Dia juga menampilkan beberapa gambar dari pesawat pengintai. Setelah diperhatikan dengan seksama, terlihat lubang yang sangat besar di sekitar gunung, serta terdapat pula beberapa tanda yang menurut Andreas seperti jejak kaki. Namun Andreas segera meminta maaf karena tidak memiliki kapasitas untuk berpendapat. Kembali ke Nora yang masih merayakan penemuan besarnya. Ketika hendak berpidato, tiba-tiba saja sebuah helikopter militer tiba di sana, dan kemudian seorang tentara memaksa Nora ikut bersamanya untuk menemui Perdana Menteri karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan negara. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di pangkalan, wanita itu langsung disambut oleh Andreas untuk diantar ke sebuah ruangan di mana para pejabat pemerintah dan ilmuwan lainnya telah berkumpul. Nora pun segera bergabung dan mendengar penjelasan seorang ilmuwan yang menduga bahwa insiden tersebut disebabkan oleh gas. Namun Nora kurang setuju karena dia yakin semua orang pasti bisa melihat jejak kaki pada gambar, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah jejak makhluk prasejarah yang muncul dari dalam pegunungan. Atau mungkin seperti yang dikatakan Andreas, itu adalah makhluk mitologi. Dua pendapat itu dianggap tidak masuk akal, sehingga membuat para pejabat tertawa terpingkal-pingkal, sampai akhirnya seorang staf ahli komputer datang menunjukkan video yang berhasil diretasnya.
Semua pejabat dan ilmuwan seketika terdiam dalam ketakutan ketika melihat sosok yang diperkirakan setinggi 150 kaki keluar dari Gua Dovre. Meskipun tetap tidak percaya dengan pendapat Nora dan Andreas, tapi kini mereka telah mengetahui bahwa ada monster raksasa yang datang ke Norwegia. Di tempat lain, di sebuah daerah terpencil bernama Lesja, ditampilkan sepasang suami istri lansia yang mendengar suara gemuruh dari kejauhan ketika menikmati waktu bersantai sambil minum teh. Tanah pun bergetar sehingga membuat barang-barang berjatuhan. Awalnya pasangan itu mengira bahwa terjadi gempa bumi dan mereka pun segera berlindung di bunker pribadi. Namun setelah itu sangat mengejutkan. Kembali ke Nora yang mendapatkan kepercayaan dari Perdana Menteri untuk menyelidiki insiden Dovre bersama dengan Andreas. Hal itu juga disetujui oleh para pejabat lainnya dan Nora diangkat sebagai penasehat ilmiah. Setelah rapat selesai, Andreas mengabarkan tentang insiden Lesja dan mereka pun segera menuju ke TKP dengan menggunakan helikopter. Selama penerbangan, mereka berbincang-bincang untuk lebih saling mengenal, mulai dari tentang ketertarikan terhadap alam semesta sampai tentang ayah Nora, yaitu Tobias, yang sudah lama tidak berhubungan dengan Nora karena kepercayaan sang ayah sudah terlalu jauh. Sampai pada suatu waktu, kondisi Tobias sangat buruk sehingga harus dirawat di rumah sakit. Andreas kemudian menceritakan tentang dirinya yang sangat ingin menjadi penulis. Dia sedang menceritakan tentang seorang pendeta yang melakukan hal gila terhadap musuhnya dan Nora sendiri tidak terlalu mendengar karena teralihkan dengan rumah yang hancur milik pasangan lansia. Setelah mendarat, segera mereka disambut oleh Kapten Chris Holm, pemimpin pasukan khusus. Chris memberitahu tentang situasinya serta menjelaskan bahwa makhluk raksasa telah pergi sejauh 3 km ke arah selatan menuju pegunungan. Namun anehnya, setelah melakukan penyisiran, para prajurit tidak menemukan apapun, seolah-olah makhluk itu menghilang begitu saja. Kemudian ketiganya pun mewawancarai pasangan lansia yang terguncang akibat peristiwa yang mereka alami. Si nenek mengungkapkan bahwa dia tidak melihat apa-apa, tapi hanya mendengar suara aneh seperti melolong dan itu sangat menakutkan. Karena informasi tersebut belum cukup, Nora pun memutuskan untuk memeriksa sendiri area sekitar. Anehnya, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda biologis, yang berarti kemungkinan makhluk raksasa bukanlah organisme hidup. Beberapa waktu kemudian, karena semua bukti-bukti mengarah ke jalan buntu, Nora memutuskan untuk menemui sang ayah yang kini tinggal sendirian di wilayah pegunungan terpencil. Setibanya di sana, sambutan dari Tobias bisa dibilang tidak terlalu baik, bahkan dia sempat nyaris baku tembak dengan Kapten Chris. Beruntung Nora berhasil menenangkan dan yang terpenting, meminta sang ayah mengenakan celana. Lalu setelah suasana lebih tenang, Tobias mengajak semuanya masuk ke dalam rumah dan di sini terungkap bahwa setelah bertahun-tahun Tobias masih meneliti tentang makhluk-makhluk mitologi, terutama troll. Setelah menyaksikan video yang diambil Sigrid, Tobias benar-benar terkejut dan mulai bergumam tidak jelas tentang yang dia sebut sebagai mereka. Merasa bingung, Nora pun menuntut penjelasan ilmiah, bukan hanya cerita rakyat, apalagi dongeng, karena itu bukanlah solusi. Namun Tobias tetap berkeras dengan teorinya bahwa troll punah akibat kristenisasi Norwegia, yang mana itu membuatnya ditertawakan bahkan dianggap sebagai orang gila. Kemudian Tobias pun segera meraih tasnya bersiap untuk sebuah petualangan dan Nora beserta timnya pun terpaksa mengikuti. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi hilangnya jejak makhluk raksasa atau selanjutnya kita sebut troll. Tobias dengan penuh semangat mulai memeriksa sekeliling, menyadari telah terjadi perubahan pada topografi. Sementara itu, Nora mencium bau aneh yang sama seperti di rumah pasangan lansia yang dia sebut sebagai sifat hypernatural. Lalu tiba-tiba saja dia melihat mata di belakang Tobias dan segera sesosok raksasa terbangun.
Ternyata troll berkamuflase menyatu dengan daratan sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Melihat hal itu, segera Chris memerintahkan semuanya kembali ke helikopter dan beruntung tim itu berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Begitu mencapai lokasi yang aman, mereka segera melapor kepada Perdana Menteri serta menunjukkan video yang telah terekam. Kini semua pun percaya bahwa troll benar-benar nyata. Oleh karena itu, Perdana Menteri segera mengatur operasi militer dipimpin Chris, mengumpulkan para prajurit serta menyiapkan senjata untuk menumbangkan makhluk raksasa itu. Sangat disayangkan upaya tersebut gagal karena sepertinya troll memiliki kemampuan regenerasi. Selain itu, penciumannya yang tajam akan bau darah membuat makhluk itu dengan mudah memburu dan menghabisi para prajurit. Merasa buntu, Tobias pun nekat mencoba berkomunikasi dengan maksud untuk menenangkan. Pada awalnya, itu memang berhasil, namun di saat yang sama, tentara lain datang melepaskan beberapa tembakan. Itu membuat troll kembali mengamuk dan tidak sengaja ekornya menghantam Tobias dengan kuat. Tewasnya Tobias membuat Nora sangat terpukul, namun wanita itu bertekad untuk tetap kuat karena tentunya Nora tak ingin kematian sang ayah menjadi sia-sia. Malam itu, Nora membuka jurnal Tobias untuk menunjukkan petunjuk tentang kelemahan troll atau minimal bisa memahami tujuan makhluk itu. Setelah berjam-jam membaca, wanita itu mengetahui bahwa para troll biasanya melempar batu ke gereja karena mereka membenci suara lonceng. Beberapa waktu kemudian, wanita itu membagikan informasi tersebut dengan para pejabat pemerintah, meminta mereka untuk berpikir dengan cara yang tidak biasa. Frederick yang tidak percaya tahayul sebenarnya menolak rencana tersebut karena menurutnya menggunakan rudal akan jauh lebih efektif. Namun karena Perdana Menteri dan Jenderal Lunde telah memberikan lampu hijau, maka segera Nora beserta tim bersiap. Lalu pada adegan berikutnya ditampilkan 4 helikopter yang masing-masing membawa lonceng gereja bergerak menuju troll yang kini sedang berada di sekitar pusat hiburan. Terlihat troll mulai hilang arah dan segera menutup telinga, yang mana menandakan rencana Nora berhasil. Namun beberapa saat kemudian, troll segera berhasil mengatasi kelemahannya. Dia mulai mengamuk menghancurkan 3 helikopter sekaligus. Tapi di samping itu, troll juga melindungi 2 manusia yang nyaris tertimpa helikopter. Peristiwa tersebut segera tersebar ke seluruh dunia sehingga mengharuskan Perdana Menteri untuk berpidato lewat siaran darurat demi menenangkan massa. Pertama-tama dia meminta maaf atas ketidakmampuan staf, lalu menyatakan bahwa negara dalam kondisi darurat. Selain itu, Perdana Menteri juga menghimbau para warga Oslo dan sekitarnya untuk segera mengungsi karena diperkirakan sepertinya troll sedang menuju ke ibu kota. Sementara itu, gagalnya rencana membuat Nora kehilangan tempat di tengah-tengah para pejabat. Di tempat lain, Andreas mengetahui bahwa pemerintah akan membombardir Oslo dengan harapan dapat menghancurkan troll. Sebenarnya Andreas mengusulkan agar para pejabat mempertimbangkannya lagi, namun karena ditolak, Andreas akhirnya mengundurkan diri dan memutuskan untuk bergabung dengan Nora meninggalkan markas. Setelah mendengar pidato dari presiden, hanya dalam waktu singkat, ribuan penduduk mulai mengantri di perbatasan untuk meninggalkan kota, termasuk Andreas dan Nora. Mereka masih menyesalkan solusi dari pemerintah yang mana akan mengakibatkan kehancuran kota. Sampai akhirnya, setelah Nora kembali membaca jurnal sang ayah, dia menemukan petunjuk, yaitu kata Sinding yang ditulis berkali-kali. Andreas mengetahui orang bernama Sinding merupakan seorang anggota keluarga kerajaan
kerajaan yang tinggal di istana. Usut punya usut, ternyata orang yang dimaksud adalah salah satu yang terkaya di negara. Nora segera meminta Andreas untuk mengubah jalur mereka, yaitu kembali ke kota, tepatnya istana kerajaan di Oslo, karena yakin bahwa petunjuk yang mereka butuhkan ada di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di istana. Setelah nyaris ditembaki, akhirnya Nora dan Andreas disambut oleh Richard Sinding, yang ternyata sudah menanti kedatangan Tiedemann. Richard segera mengenali Nora karena memiliki mata yang mirip dengan Tobias. Pria itu membawa Nora dan Andreas ke ruang bawah tanah istana, serta mengungkapkan sebuah kebenaran tentang troll di Norwegia. Ya, apa yang dikatakan oleh Tobias selama ini benar. Makhluk mitologi yang dimaksud pernah berkuasa di wilayah Norwegia, bahkan mereka memiliki istana. Tobias telah mengetahui terlalu banyak kebenaran sehingga Richard dan para pejabat lainnya menjebloskan Tobias ke RSJ demi melindungi rahasia negara, dan rahasia itu adalah sisa-sisa kerangka troll. Ya, istana kerajaan didirikan setelah dilakukannya pembantaian terhadap keluarga troll. Mereka hanya menyisakan sang raja yang dipenjara dan dibiarkan mati di Gunung Dovre. Kini semuanya menjadi jelas. Nora yakin bahwa tujuan troll ke Oslo adalah untuk merebut kembali kerajaannya. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba saja salah satu tulang bereaksi terhadap cahaya senter, yang mana membuat Nora teringat kembali tentang kelemahan troll terhadap cahaya. Kemudian Nora meminjam kendaraan yang terbesar di sana, yaitu mobil pick-up kesayangan sang ratu. Setelah itu, dia menghubungi Chris untuk memberi pengarahan tentang sebuah rencana. Nora ingin menyinari troll dengan sinar UV. Saat Chris menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan, Andreas pun melakukan hal yang sama, yaitu menghubungi Sigrid untuk meretas sistem keamanan demi menunda rencana peluncuran rudal ke Oslo. Itu bukanlah permintaan yang sulit, karena dalam hitungan detik, wanita itu berhasil membobol sistem keamanan lalu mengacaukan komunikasi sehingga pilot tidak bisa menerima perintah. Dengan kondisi Oslo yang belum menjadi lautan api, Andreas dan Nora bisa bebas beraksi dengan mula-mula memancing troll menggunakan tengkorak raksasa. Setelah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan, akhirnya troll mendapatkan tengkorak itu, namun tidak sengaja menghancurkannya. Menyadari bahwa itu adalah tengkorak keluarganya, troll pun merasa marah, lalu kembali mengejar Andreas dan Nora untuk membalas dendam. Sementara itu di markas, Sigrid akhirnya tertangkap basah saat mencoba menonaktifkan rudal. Jenderal Luden tiba-tiba berubah pikiran karena melihat masih ada warga sipil dan tentara di Oslo. Hal itu menimbulkan pertengkaran antara Luden dan Frederick, sampai akhirnya sebuah pukulan keras dilancarkan oleh Sigrid. Kembali ke Andreas dan Nora yang berhasil memancing troll masuk ke dalam perangkap. Tanpa membuang-buang waktu, segera para prajurit menyinari makhluk itu dengan lampu UV, yang mana membuat troll perlahan-lahan mulai terbakar. Melihat penderitaan tersebut membuat Nora berubah pikiran. Wanita itu mendesak troll kembali ke gunung untuk menyelamatkan diri. Namun sangat disayangkan, semua sudah terlambat karena sesaat kemudian sementara semua orang bersuka cita atas keberhasilan mereka menyelamatkan negara dan seluruh warga, Nora dan Andreas sepakat memutuskan untuk menamai bebatuan itu dengan nama Tobias. Film pun ditutup dengan menampilkan Nora dan Andreas yang bertanya-tanya, mungkinkah masih ada troll di luar sana yang bersembunyi di pegunungan? Dan tamat.
Saya cukup terpesona dengan visual effects yang ditampilkan. Ditambah lagi ceritanya tidak berat dengan bumbu-bumbu legenda rakyat. Dan film ini juga sama sekali tidak menampilkan adegan dewasa, sehingga sangat cocok untuk menemani akhir pekan bersama keluarga. Ketika Nora dan Andreas tiba di istana, mereka dibawa ke ruangan bawah tanah dan terungkap bahwa istana itu dibangun di atas istana troll berabad-abad yang lalu. Jadi ceritanya, pada zaman dahulu itu banyak yang percaya bahwa membangun kerajaan di atas kerajaan lain bisa mendatangkan keberuntungan. Kebenaran mengerikannya adalah ternyata tentara salib, yaitu Saint Olaf, yang menyebarkan agama ke seluruh negeri, membantai sebagian besar spesies troll, termasuk anak-anak raja. Secara tidak langsung, ruang bawah tanah itu menjadi makam, yang mana membuat Nora malu karena selama ini ilmuwan itu percaya bahwa spesies troll telah punah bukan karena genosida. Para tentara salib itu juga dengan kejam menggunakan anak-anak troll demi memancing raja ke Dovre, di mana mereka telah menyiapkan jebakan untuk mengurung dan membiarkannya mati kelaparan. Di akhir film, Nora memaafkan apa yang dialami sang ayah, yang merupakan seorang pecinta cerita rakyat dan mitologi, serta sangat yakin dengan keberadaan troll di dunia nyata, sehingga dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari legenda itu, sampai akhirnya mengetahui tentang rahasia besar, yaitu genosida. Keluarga istana dan para pejabat terdahulu berusaha mendiskreditkan Tobias, bahkan membuatnya terlihat gila demi menutupi konspirasi tersebut. Nora berharap Raja Troll bisa memaafkan perbuatan manusia di masa lalu, namun sayangnya dia terlambat. Tapi kematian sang raja bukanlah akhir dari spesies troll, karena pada penutup film kita diperlihatkan tumpukan batu yang bergetar, lalu tiba-tiba saja terjadi ledakan, seperti ada sesuatu yang bangkit. Saya pikir bahwa itu adalah anak troll yang digunakan untuk memancing raja ke Dovre. Dalam mitologi Nordik, troll dikenal sebagai makhluk legendaris yang seringkali digambarkan sebagai makhluk besar dan kuat dengan ciri-ciri fisik yang menakutkan. Mereka umumnya dianggap makhluk jahat, tidak ramah, dan suka menyebabkan masalah bagi manusia. Berbeda dengan dewa-dewi Nordik yang lebih berkuasa, troll dianggap sebagai makhluk dari alam bawah sadar dan ada banyak variasi dalam cerita tentang mereka. Beberapa cerita menggambarkan mereka seperti makhluk cerdas yang dapat berbicara dan berpikir, sementara yang lain menggambarkan mereka sebagai makhluk yang lebih primitif. Ada beberapa jenis troll dalam mitologi Nordik, yaitu Jotnar adalah jenis troll besar dan kuat yang tinggal di Jotunheim, salah satu dari 9 dunia dalam kosmologi Nordik. Mereka seringkali menjadi antagonis dalam cerita-cerita tentang dewa-dewi Nordik. Lalu ada Dragir, adalah jenis makhluk tak bernyawa yang bangkit kembali dari kubur. Mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan biasanya memiliki sifat jahat. Selain itu juga ada Huldufolk atau folk tersembunyi. Mereka mirip dengan troll dan dianggap sebagai makhluk gaib yang tinggal di alam liar atau di balik gunung dan batu-batu besar. Cerita-cerita tentang troll dalam mitologi Nordik seringkali melibatkan interaksi mereka dengan manusia, terutama dalam upaya menakut-nakuti atau sejenis dongeng seram. Beberapa cerita mungkin menyertakan pertarungan epik antara dewa dan troll atau petualangan pahlawan yang harus menghadapi troll untuk mencapai tujuan mereka. Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!